Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas 1364 akan mempresentasikan tugas KAT 1 mengenai penafsiran kitab dengan menggunakan koma. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat penyertaan serta pertolongan Tuhan kepada kami, di mana dari awal kami bangun hingga pada saat ini kami dapat berkumpul melalui Zoom untuk melakukan presentasi. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang memberkati kegiatan kami ini, memperlancar sehingga semuanya berjalan dengan baik. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik. Berikut nama-nama dari kelompok kami. Oke, langsung saja kita akan memulai presentasi. Untuk materi pertama yaitu konteks akan dijelaskan oleh teman kami Melida. Kepada teman kami persilakan. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu konteks. Sebelum kita membahas materi di kitab Hagai 1 ayat 1-14, kita membahas kitab yang sebelumnya dalam Zefanya 3. Dalam Zefanya 3 dijelaskan mengenai umat Allah yang diperhadapkan dengan peringatan-peringatannya. Namun Tuhan memberikan janji keselamatan kepada bangsa Israel sehingga akhirnya bangsa Israel dapat pulang ke asalnya yaitu di Yerusalem. Kemudian pada kitab Hagai 1 ayat 1-14, Allah mengutus Nabi Hagai dan Zakaria untuk memperingatkan umatnya dalam memulai pembangunan Bait Allah. Jadi ketika bangsa Israel mulai pulang ke Yerusalem, mereka sudah meletakkan batu pertama untuk membangun Bait Allah. Namun mereka tidak mengerjakannya dengan baik dan meninggalkan begitu saja. Sehingga Nabi Hagai dan Zakaria kemudian memperingatkan umatnya, yaitu bangsa Israel, untuk memulai kembali pembangunan Bait Allah. Selanjutnya di ayat yang ke-15 dan juga Hagai 2 ayat 1-9, Allah memberikan janji kepada umatnya akan penyertaan yang Dia berikan. Karena bangsa Israel ini mulai tawar hati dan mulai bersungguh-sungguh dalam mengerjakan Bait Allah, sehingga Allah memberikan janji kepada umatnya, yaitu janji penyertaan. Selanjutnya yaitu bagian observasi yang akan dijelaskan oleh Rusdi. Saya akan melanjutkan di bagian observasi. Dalam kitab Hagai diceritakan kembalinya orang-orang Yahudi buangan dari Babel ke Yerusalem. Dalam kitab Hagai 1 ayat 1-15, Nabi Hagai mengucapkan selamat datang kepada Zerubabel dan Yosua yang merupakan pemimpin bangsa Israel pada saat itu. Pada saat itu Allah sangat kecewa kepada bangsa Israel, di mana mereka menyampingkan untuk membangun Bait Allah dan mengutamakan rumah mereka. Lalu Allah memberikan perintah kepada Nabi Hagai untuk memberikan peringatan kepada bangsa Yahudi bahwa Tuhan tidak akan memberkati pekerjaan mereka. Lalu Nabi Hagai menyampaikan peringatan tersebut bahwasanya mereka harus mendahului untuk membangun Bait Allah terlebih dahulu. Lalu takutlah mereka dan mulai kembali membangun Bait Allah. Lalu Nabi Hagai menyampaikan pesan tersebut dan yang difirmankan yaitu, "Aku menyertai kamu." Demikian firman Tuhan. Lalu Allah menggerakkan mengatas Babel dan Yosua serta bangsa Yahudi. Lalu mereka memulai pembangunan Bait Allah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah. Demikian di bagian observasi ini akan dilanjutkan di bagian makna. Baik, makna daripada perikop ini mengandung tentang prioritas, di mana orang-orang Yahudi lebih memprioritaskan rumah mereka dibandingkan dengan membangun Bait Allah.
Di dalam perikop ini banyak mengandung makna penting yang harus kita pahami, yaitu mengenai prioritas dalam hidup yang kita jalani. Ayat ini juga menjadi sebuah peringatan bagi kita agar kita dapat memprioritaskan hal-hal rohani dibandingkan dengan hal-hal duniawi. Terkadang kita tidak menyadari bahwa apa yang kita kerjakan dan kita jalani merupakan anugerah daripada Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa Dia akan menyertai kita di dalam segala perkara yang kita kerjakan dan jalani, asalkan kita tetap menjadikannya prioritas utama di dalam hidup kita. Selanjutnya, kedengaran akan perintah Allah dan melakukannya. Kita menaati dan setia akan perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Selanjutnya adalah aplikasi yang akan dibawakan oleh Jessica Putih Nela. Aplikasi sebagai perawat kita harus memprioritaskan pasien, dan sebagai perawat Kristen kita harus mengasihi pasien dan rekan sejawat sesuai dengan yang sudah Tuhan ajarkan. Jadi setelah mempelajari perikop ini, sebenarnya kita bisa melihat ternyata banyak sekali pembelajaran yang dapat kita pelajari dan sudah seharusnya kita implementasikan di dalam pekerjaan yang akan kita jalani di masa depan, yaitu sebagai seorang perawat. Dan dalam kitab ini juga sebenarnya mengajarkan kita mengenai sebuah prioritas. Jadi sebagai seorang perawat, bagaimana kita bisa menolong dan merawat banyak pasien yang sakit dengan sepenuh hati, itu adalah sebuah prioritas utama kita. Dan juga kita harus menyingkirkan masalah pribadi kita terlebih dahulu sebelum menangani pasien kita. Nah, di dalam pekerjaan kita sebagai seorang perawat, kita juga harus melibatkan Tuhan di dalam setiap tindakan yang akan kita lakukan dan tetap mengandalkan kuasa Tuhan di setiap perawatan yang kita berikan kepada pasien kita. Sebab Tuhanlah yang berkuasa untuk menyembuhkan pasien yang akan kita rawat, dan juga sama halnya dengan bangsa Israel, Allah juga pasti akan menyertai kita di setiap pekerjaan yang akan kita jalani. Demikian hasil presentasi kami. Berikut refleksi kelompok dan refleksi pribadi. Baik, sekian dan terima kasih. Tapi sebelum kita menutup, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat penyertaan serta pertolongan Tuhan dari awal presentasi kami hingga kami mau mengakhiri. Terima kasih Tuhan, kami tahu semua bukan karena kekuatan kami, melainkan hanya belas kasih Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang akan selalu memberkati dan menyertai. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.